Halo saudara, kita sudah masuk untuk mengulas harian Kompas yang terbit di hari ini, hari Minggu, tanggal 25 Mei 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat di halaman muka harian Kompas hari ini, saudara. Kita akan tuju lebih dulu, ada foto berita di sini. Foto ini menampilkan Persib Bandung kembali angkat Piala BRI Liga 1. Menunjukkan pemain Persib Bandung mengangkat Piala BRI Liga 1 musim 2024-2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 24 Mei 2025. Piala BRI Liga 1 diberikan seusai laga pamungkas Persib melawan Persis Solo yang berakhir 3-2 untuk kemenangan Persib. Prestasi ini merupakan gelar juara 2 musim berturut-turut, yakni 2023-2024 dan 2024-2025. Dari sini kita akan bergeser ke sisi kanan di halaman muka saudara dengan judul besarnya antara kerjasama Republik Indonesia dengan Cina mampu menghadapi masa depan. Kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang akan memperkuat kerjasama ekonomi, terutama melalui perluasan investasi dari Cina. Kedatangan Li Qiang juga membawa sekitar 60 perusahaan besar Indonesia dan Cina dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan dapat digunakan untuk kebaikan dan mencapai kesejahteraan bersama. Dengan kolaborasi Indonesia dan Cina akan dapat menghadapi masa depan yang cerah, penuh harapan, serta membawa berkah dan perdamaian di kawasan. Dengan saling pengertian, saling percaya, serta saling mendukung, saudara, Indonesia dan Cina akan menjadi tonggak stabilitas dan kemakmuran Asia. Hal itu dikemukakan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Indonesia China Business Reception 2025 yang juga dihadiri Perdana Menteri Cina Li Qiang. Acara ini diadakan oleh Kadin Indonesia Komite Cina pada Sabtu 24 Mei 2025 malam di Jakarta. Kita akan bergeser ke bagian bawah, saudara. Ada foto berita juga di sini menampilkan pada suasana malam ketika pembukaan Singapore International Festival of Arts atau SIFA 2025 di Bedok Town Square, Singapura pada Jumat 16 Mei 2025. SIFA 2025 dibuka dengan pertunjukan bertajuk The Sea and the Neighborhood yang memadukan instalasi seni, tari, musik, dan video. Seni menyusupi relung jiwa sebelum berkecambah di ruang publik. Dari halaman pertama kita akan bergeser ke halaman 15. Di halaman 15 mengenai ada salah satu judul yang juga dibahas di harian Kompas terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Seksus haram, penyelamat jemaah. Menjadi petugas seksus haram harus siap mengurusi jemaah yang tersasar, terpisah, sakit, dan kelelahan di Masjidil Haram. Dalam struktur petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, ada satu sektor yang diberi penamaan khusus. Namanya sektor khusus atau seksus haram. Jika sektor lain mengurusi puluhan ribu anggota jemaah, seksus haram boleh dibilang mengurusi seluruh jemaah yang beribadah ke Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Dan saudara, untuk lebih lengkapnya Anda bisa membaca harian Kompas dan juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id. Saatnya kita simak pantauan situasi arus lalu lintas di kawasan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat bersama petugas NTMC Polri, Bribtu Ekslesia. Selamat pagi, Bribtu Ekslesia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Nanda dan selamat pagi saudara, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Abdul Muiz yang akan menuju ke arah Tamrin maupun Sudirman tampak cukup ramai pada pagi hari ini, begitu pula dari arah Budi Kemuliaan yang akan menuju ke arah Gambir dan juga Medan Merdeka Selatan. Pada pagi hari ini tampak cukup ramai, di mana kendaraan masih bisa melaju dengan kecepatan berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan tetap berhati-hati dan juga selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan bagi para
pesepeda yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap menggunakan lajur paling kiri maupun lajur pesepeda yang telah tersedia agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dan juga pada hari ini Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jakarta pada hari ini Minggu 25 Mei 2025 dengan adanya kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Cina. Dan berlangsungnya kegiatan ini dikarenakan adanya event berskala internasional yang membutuhkan pengaturan lalu lintas dan juga pengamanan khusus. Dan kegiatan tersebut melintasi Jalan Sudirman Tamrin. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang masih melaksanakan olahraga pagi di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga dapat menyesuaikan dengan agenda maupun aktivitas internasional tersebut dan tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan tidak lupa untuk mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Dan berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas yang mengakibatkan 27 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 272 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara terus tingkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi saudara yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Nanda. Silakan. Brigadir Eklesia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Usai jeda saudara, akan ada informasi polisi membongkar posko ormas yang menduduki lahan milik BMKG di Tangerang Selatan, Banten. 17 orang ditangkap dalam kasus pendudukan lahan BMKG oleh ormas tersebut.